Halo, Assalamualaikum siswa-siswi hebat. Selamat datang di Mapel IPAS dengan Ibu Sri. Video pembelajaran Mapel IPAS kali ini adalah untuk kelas 10 SMK fase E kurikulum merdeka dengan materi komponen ekosistem. Yuk, sekarang kita cek dulu apa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Oke, yang pertama, peserta didik dapat memahami komponen ekosistem. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan masing-masing peranan komponen ekosistem tersebut. Nah, pada bagian berikutnya adalah mengamati gambar. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Berikut ini adalah ekosistem padang rumput. Bisakah kalian sebutkan komponen ekosistem apa aja yang ada di ekosistem padang rumput ini? Dan bisakah kalian menyebutkan ada berapa jenis ekosistem yang ada di dalam gambar tersebut? Alhamdulillah, kalian bisa menyebutkan komponen apa saja yang terdapat pada ekosistem padang rumput tadi. Good job! Yuk, sekarang kita cari tahu definisi apa sih yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan komponen penyusun dalam sebuah ekosistem itu ada dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari komponen yang hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan bahkan organisme mikroskopik seperti bakteri. Sedangkan komponen penyusun yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, komponen penyusun abiotik adalah komponen penyusun dari benda tidak hidup seperti udara, air, tanah, sinar matahari, dan kelembapan. Berdasarkan peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Dan yang ketiga, detritivore atau pengurai. Bagaimana? Kalian masih tetap semangat kan? Oke, kali ini kita akan bicarakan tentang produsen. Produsen itu artinya adalah penghasil, ya. Maksudnya penghasil di sini adalah dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Siapa yang di sini? Contohnya adalah tumbuhan. Kelompok yang kedua adalah konsumen. Konsumen artinya pemakai. Nah, dalam hal ini pemakai artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah manusia dan hewan. Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Itu adalah konsumen yang memakan tumbuhan. Nah, yang kedua, karnivora. Itu adalah organisme yang memakan daging. Nah, yang ketiga, omnivora. Itu adalah organisme yang memakan tumbuhan dan juga daging. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Adalah kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik dari sisa tubuh hewan atau tumbuhan yang sudah wafat atau sudah mati. Di sini yang contohnya adalah bakteri mikroba dan juga jamur. Komponen abiotik yang pertama kali itu adalah air, ya. Fungsi air bagi tubuh makhluk hidup itu yang pertama adalah pelarut, ya. Kemudian yang kedua itu sebagai pengatur suhu tubuh dan yang ketiga sebagai alat untuk membantu proses metabolisme. Komponen abiotik yang kedua itu adalah tanah, ya. Berasal dari hasil pelapukan. Tanah mempunyai fungsi yaitu menyediakan fungsi unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian tanah juga merupakan tempat tinggal untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan organisme lainnya. Komponen abiotik yang ketiga itu adalah udara. Nah, udara itu terdiri dari berbagai macam gas, ya. Di antaranya adalah karbon dioksida yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemudian oksigen. Oksigen itu berasal dari proses oksidasi. Dan yang ketiga itu adalah nitrogen yang berasal dari proses sintetis protein. Komponen abiotik yang keempat itu adalah kelembapan, ya, merupakan komponen abiotik yang terdapat pada udara dan tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan air yang berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat suhu yang tinggi. Komponen abiotik yang kelima atau yang terakhir itu adalah sinar matahari. Sekalian kalian tahu kan, fungsi sinar matahari banyak, ya, terutama dia adalah sumber energi dari seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, membantu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga kepada bagian soal latihan.
Setelah kita mempelajari materi tadi, kita bisa menguji kemampuan memahami kita. Apakah kalian sudah cukup paham dengan materi yang sudah diberikan? Yuk, Ibu bacakan soal latihannya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sebagai sumber energi. 2. Menunjang sumber kehidupan ekosistem. 3. Untuk proses fotosintesis. Keempat, terbentuk karena proses destruktif. Yang kelima, sebagai habitat organisme. Menurut kalian, manakah yang bukan merupakan fungsi dari sinar matahari sebagai salah satu komponen abiotik? Pilihannya A. 1 dan 2, B. 4 dan 5, C. 4 dan 2, D. 3 dan 4, E. 3 dan 5. Kira-kira jawaban yang tepat apa ya? Ya, betul. Jawaban yang benar adalah B. 4 dan 5. Selamat buat kalian yang sudah menjawab benar. Literatur yang Ibu pakai itu ada 3 ya pada materi komponen ekosistem ini. Yang pertama diambil dari Ragam, yang kedua dari Quizizz, dan yang ketiga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring. Alhamdulillah, selesai sudah kita mempelajari materi komponen ekosistem. Sampai jumpa lagi pada materi lainnya. Salam hebat untuk kalian semua. Wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.